Oke, saya mulai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, ya, kita melanjutkan materi di pertemuan terakhir kemarin yang kita membuat proposal produk. Ya, nah, proposal produk ini, walaupun kemarin itu saya tanya kalian itu kan memilih untuk hanya jadi luaran, tidak berani menjalankan menjadi bisnis. Gak masalah. Yang penting produk luaran ini sudah dipilih dan nanti harus jadi. Nah, produk itu nanti karena pesannya kan 12 piece ya. Nah, yang sisanya itu nanti dikirimkan ke Kaprodi untuk diikutkan kegiatan pameran universitas. Ya, seperti itu. Di kalau nanti memang apa namanya desainnya ini bisa berbeda, lah itu lebih menarik ya. Dari 12 piece itu misalnya ada desain tiga gitu ya. Sehingga nanti empat ini desain apa, kemudian yang empat lagi desainnya apa, yang empat sisanya desainnya apa. Sehingga nanti kan ada sisa tiga tuh. Sisa tiga itu yang diberikan ke Kaprodi itu desainnya beda-beda lah. Ini kan menarik. Nanti coba kalian mencari vendor yang bisa menerima desain satu piece 12 piece itu bisa berbeda. Tiga gitu ya. Jadi kalau memang tidak bisa gitu ya, itu misalnya nambah berapa? Apakah memungkinkan? Kan gitu ya. Ini Nah, ini sebenarnya untuk lanjutannya ya, materi lanjutan ketika produk itu dilanjutkan menjadi bisnis ya. Walaupun kalian sudah memilih ini tidak dijadikan bisnis, tapi setidaknya ini saya sampaikan materinya. Barangkali nanti menginspirasi setelah kuliah atau dilaksanakan sendiri bisnis ini berbasis sejarah sastra gitu ya, mengeluarkan produk berbasis sejarah sastra, produk kreatif. Karena apa ini peluangnya juga cukup lumayan gitu. Sekarang ini sudah mulai banyak barang-barang kreatif yang dikonsumsi di publik. Nah, capaian pembelajaran hari ini itu yang pertama memahami produk lanjutan tentang tote bag sastra yang kalian pilih, menyusun strategi pemasarannya dan mengidentifikasi target pasar. Ini untuk materi hari ini ya. Jadi mengapa sih tote bag sastra ini perlu? Nah, ini brandingnya ini harus dimunculkan fungsinya untuk apa? Gitu ya. Kadang orang buat apa sih beli ini gitu kan? Nah, ini di dalam promosinya nanti kalian itu menjelaskan fungsinya, ya. Jadi fungsi tote bag itu sendiri gitu ya. Kalau misalnya mahasiswa fungsinya ini untuk apa? Gitu ya. Nah, itu kan bisa kalian kemas bahwa ketika kita ke kampus membawa buku-buku, jangan dimasukkan di tas utama biar nggak rusak. Apalagi cewek gitu ya. Tasnya kan yang tas-tas cewek itu kan kecil-kecil itu. Kalau diisi buku-buku itu kan eman ya. Pakai tote bag ini. Selain mengawetkan tas, mengawetkan. Selain membuat tas utama itu lebih tahan lama, nah ini menawarkan estetika karena ada brand-brand atau pemikiran-pemikiran dari sastrawan yang bisa melegitimasi kalian sebagai mahasiswa, gitu ya. Yang kedua, fungsi untuk media literasinya karena kan menyampaikan nanti nukilan atau foto sastrawannya atau fenomena apa gitu ya yang tidak diketahui oleh publik dengan beredarnya atau tebek sastra kalian itu nanti akan tersampaikan. Nah, itu juga harus dikemas di dalam media promosinya. Misalnya media promosinya itu didesain menjadi atau dikonsep menjadi 10 materi ya baik itu flyer ataupun berupa video-video itu disiapkan 10, nah itu disusun ya seperti itu. Kemudian produk kreatif bernilai budaya ya.
Ini menjadi kebaruan produk. Mengapa? Karena tote bag yang bertebaran itu biasanya tidak banyak atau bahkan belum ada kecuali ada event atau ada organisasi yang menyelenggarakan acara ini dijual untuk souvenirnya atau bahkan hadiah untuk yang hadir gitu ya. Itu akan memunculkan brand. Kalau selama ini itu souvenir ini hadir di kaos biasanya. Makanya kan banyak kaos-kaos hasil pelatihan apa atau kaos hasil kegiatan apa gitu ya. Itu sudah banyak kaos. Tapi kalau tote bag ini masih jarang bahkan masih sangat terbatas. Lah ini yang menjadi peluang gitu ya. Nah, dan produk ini bisa membantu gerakan ekologi, ya, mengurangi sampah plastik. Ya, apalagi momennya ini pas, plastik ini harganya mahal. Daripada beli plastik untuk belanja, ya, atau untuk kantong, lebih baik ini bisa dipakai berulang kali, kalau kotor bisa dicuci. Nah, ini program yang ramah lingkungan. Nah, ini terkait yang harus kalian susun ya, yang nanti ini kalian unggah PPT-nya tentang evaluasi desain ya. Jadi gambar desainnya nanti itu ya kemarin yang saya minta itu nanti kita evaluasi, kemudian pemilihan bahan kita mengikuti yang presentasi kemarin pakai belacu gitu ya, atau kain bekas tepung terigu. Itu yang banyak itu. Kadang ada juga yang pakai itu loh apa kayak kanvas, kain kanvas ya. Nah, ini quality controlnya ini coba dilihat. Memang agak sulit ya ketika kalian memilih order di Shopee, quality controlnya agak sulit. Tetapi setidaknya kalian lihat komentar dan rating itu penjualnya. Nah, itu kan biasanya ada komentar-komentar, tapi kan komentar di Shopee itu juga bisa dihapus masalahnya. Nah, mungkin yang dimunculkan hanya yang bagus-bagus. Setidaknya dari yang ada itu kalian bandingkan mana yang terbaik. Nah, kemudian yang terakhir ini pengemasan. Nanti itu kalian pakai kemasan atau cukup tote bag gitu aja. Nah, ini perlu diperhatikan sehingga nanti kan menjadi nilai ketika penjualan produk. Nah, terus untuk tahapan produksi nanti sebelum kalian mengirimkan desainnya kepada vendor ya. Ini harus kita bicarakan gitu ya. Finalisasi desainnya. Kita fix satu desain atau ada vendor yang bisa dengan harga yang sama tetapi bisa menerima tiga desain. Ya, tapi nah, kalau memang ada lah ini menarik gitu kan. Sehingga nanti yang dipamerkan di bazarnya kampus gitu ya, itu ada tiga desain dari tote bag kalian gitu ya. Nah, untuk cetaknya sih itu biasanya pasti ada yang pakai manual dan ada yang pakai mesin DTG itu. Karena tote bag itu kan medianya lurus kayak kaos gitu ya. Jadi aman. Nah, bahkan kalau kalian bisa ada yang bisa menjahit, itu bisa jahit sendiri. Kemudian nanti tinggal datang ke tukang sablon. Nah, itu eh, juga bisa ya. Kadang nyablon itu 10.000 ya. Satu gambar penuh untuk sebuah kaos itu 10.000. Tapi memang effortnya cukup besar ya. Kalian hunting bahan, kemudian motong-motong jahit. Kerja kelompok itu benar-benar terasa sih. Tapi nek kalian mager tapi ya biasanya ya mager ya. Itu ya wis pesan di vendor, ngirim desain, nanti nunggu datang. Kan gitu aja itu lebih cocok untuk yang mager-mager. Tapi kelas ini kayaknya mager-mager ya kayaknya ya. Nah, karena mungkin tapi kalau kalian berani melawan rasa mager itu kalian punya experience, punya pengalaman membuat
tas. Gitu ya. Ini bisa bermanfaat di suatu ketika ada event di sekolah tempat kalian ngajar gitu ya, kalian bisa menawarkan jasa ini. Oh, saya bisa membuat ini loh karena sudah punya pengalaman di mata kuliah ini gitu ya. Kalau memang berani, memang biasanya tiap kelas itu eh, ada yang berani, ada yang tidak gitu ya. Tapi kalau anaknya semangat-semangat biasanya tertantang. Kita produksi sendiri, Pak. Nggak apa-apa, jelek-jelek, tapi nanti punya pengalaman. Yang namanya pengalaman pertama ya pasti jelek. Nanti kalau produksi lagi, produksi yang kesekian pasti sudah lebih baik dari produksi yang pertama. Nah, ilmunya itu yang mahal, ya. Ilmunya yang mahal. Nah, ini untuk branding produk ya. Ketika diputuskan untuk menjadi usaha, maka ada nama mereknya, kemudian ada logo, narasi sejarah sastranya, kemudian identitas visualnya. Ini perlu dibuatkan, ya. Tetapi untuk luaran mata kuliah yang kalian pilih kan tidak untuk bisnis ya, tetapi hanya sebagai capaian mata kuliah. Ya, nggak perlu untuk yang poin satu dua nama merek dan logo ini nggak perlu. Cukup narasi sejarah sastranya dan identifikasi visualnya. Identitas visualnya itu juga jelas. Jadi dua poin ini. Tidak sekadar kita membuat tote bag, tetapi kita harus memikirkan nilai dari sejarah sastranya itu tersampaikan. Ya, tidak boleh desainnya terlalu estetik, tapi simbolik ya. Orang nggak menangkap nanti. Ya, kita buat yang sederhana tapi bagus. Ya, maksudnya sederhana di sini bukan berarti tidak didesain ya, tetapi desainnya ini mudah ditangkap oleh orang awam, nggak perlu mikir-mikir. Ini apa sih maksudnya lah, itu kan variasi desain itu macam-macam. Nah, untuk target pasar gitu ya. Nah, ketika kalian ingin menjadikan ini sebuah bisnis, targetnya yang terbesar sih memang mahasiswa ya. Kalau siswa ini sebenarnya potensinya cukup besar, tetapi masih jarang ya. Saya melihat siswa itu membawa tote bag itu masih jarang. Tapi sebenarnya potensinya cukup besar. Mengapa? Karena di sekolah baik SMP, SD ataupun SMA masih ada yang namanya buku paket. Nah, buku paket itu tebel. Nah, sehari bisa membawa 3 sampai 4 buku paket. Nah, itu sebenarnya kan peluang ya untuk masuk ke target marketing sekolah ya. Tetapi karena sudah memutuskan untuk tidak berani berbisnis, ya sudah. Yang jelas ini ketika kalian masuk ke ranah belajar potensinya cukup besar, tapi yang namanya babat alas itu berat. Ya. Kemudian komunitas literasi. Nah, komunitas literasi ini bisa ditawarkan langsung ke komunitasnya atau ketika ada sebuah kegiatan itu bisa digelar di sana. Ya. Kemudian untuk festival buku, lah ini identik dengan itu, ya. Karena tawaran gagasannya ini serupa, apalagi eh, buku-buku sastra gitu ya, orang-orang yang memilih di rak-rak buku sastra gitu ya. Ini benar-benar relevan. Nah, kemudian untuk strategi pemasaran bisa pakai yang manual seperti saya sebut tadi. Tetapi sekarang kita juga punya potensi besar untuk promosi itu melalui media sosial. Ada marketplace yang sudah ada marketplace media sosial itu TikTok ada, ya. Kemudian Facebook. Nah, Facebook ini lebih menarik karena kita nggak ada syarat-syarat untuk membuka ini, ya. Tapi kalau TikTok masih ada syaratnya ya, yang harus terpenuhi. Nanti buat akun dulu, ini dulu, kemudian nanti buat dua akun, yang akun satunya itu untuk ngupload, akun satunya untuk jualan. Ya agak ribet. Tapi kalau Facebook itu tinggal buka marketplace, upload foto-foto atau video. Kalau video nggak bisa kayaknya. Foto-foto, deskripsi produknya bisa diposting langsung iklannya.
Nah, bisa masuk ke Shopee, bisa Tokopedia, dan beberapa marketplace yang lainnya. Dian juga bisa menyelenggarakan pameran, tapi pameran ini terlalu besar ya, ranah kita nggak ke arah sana karena pameran setidaknya produknya itu harus banyak gitu ya. Ini nggak memungkinkan kalau kita mengambil strategi pemasaran melalui pameran itu sulit. Biasanya UMKM ya, kalau yang mengikuti pameran-pameran ini UMKM. Nah, kegiatan UMKM itu sering sebenarnya ya, Pemkab atau Pemkot itu sering menyelenggarakan produk-produk pameran bahasa atau bazar dari hasil-hasil UMKM. Nah, itu sering, tinggal kita mengupdate media sosialnya dinas tertentu gitu ya. Yang sering itu dinas koperasi sebenarnya. Karena itu yang menaungi UMKM yang ada di bawah eh, kepemerintahannya, misalnya kabupaten ya kabupaten, kalau kota ya kota gitu yang sering di situ. Kemudian kolaborasi antara komunitas ini sangat memungkinkan, misalnya komunitas itu mau menyelenggarakan apa lah. Kemarin itu mau saya soundingkan dengan kegiatan LKMM, ternyata semuanya sudah dipesankan souvenirnya. Nah, itu terlambat. Nah, tapi ada potensi nanti kegiatan apa lagi sih selain MKM yang kegiatan kampus yang bermalam. Kalau kayak kemarin itu kan di villa anak itu ya. Nah itu yang perlu atau bisa dijadikan strategi pemasaran. Kalau promosi digital itu bisa dengan konten-konten edukasi, gak melulu konten jualan ya, tetapi kalian ngomong tentang apa sih sejarah sastra itu, kenapa sejarah sastra itu, apa masalah-masalah yang pernah terjadi di periodisasi sastra Indonesia lah, itu dibahas buat beberapa konten sampai akhirnya nanti untuk mengawetkan memori-memori itu, teman-teman bisa melihat produk-produk kami yang sudah kami siapkan di marketplace gitu ya atau di tautan yang ada di keranjang kuning dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Setelah ada penjualan, ya, diminta testimoni di mana produk kami. Lah itu bisa dipost di media sosial juga. Ya, kalau giveaway ini yang dipilih yang relatif murah saja ya, biayanya yang nggak terlalu besar kalau memang memilih giveaway. Tapi giveaway ini cukup menyita perhatian, apalagi giveaway-nya ini cukup menarik gitu ya. Jadi itu bisa diabaikan dulu lah untuk giveaway-nya. Nah, penentuan harga ini kan sudah ditentukan ya untuk yang kemarin waktu proposal produknya. Nah, ini untuk studi kasus misalnya. Ini kan tugas yang hari hari kemarin sebenarnya ya, tetapi kan saya belum tahu nanti dikirim hasilnya bisa melalui WA karena e-learningnya sedang capek ya, nggak bisa diakses, maka nanti kirim WA saja biar cepat ya. Nggak nanti saya bisa ngecek apa yang sudah kalian lakukan, apa yang sudah kalian kerjakan. Jadi gitu ya, yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga ini sedikit mengganggu kalian. Ya, mengapa mengganggu? Ya karena biar kalian punya pemikiran ke arah sana. Ya, soal mengeksekusinya kapan, nah itu wallahu alam. Yang penting kalian punya sedikit gangguan tentang produk kreatif yang berbasis sejarah sastra. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa mengurai sedikit kebingungan terkait produk ini khususnya ya. Dan tetap semangat. Semoga ketemu vendor yang bisa memberi harga murah. Ya, itu dulu dari saya. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.